Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Bagaimana seandainya kita sadar bahwa Tuhan begitu mencintai kita? Apa yang terjadi? Tuhan begitu menjaga kita. Tuhan begitu memperhatikan kita. Apakah kita akan tetap khawatir, gelisah, atau kita menjadi lebih tenang? Bagaimana kalau kita sadar bahwa kita ini lebih besar daripada persoalan kita? Bahwa kita ini lebih besar dari pikiran-pikiran yang muyek. Bagaimana kalau saya sadar bahwa saya lebih besar dari badan saya? Apakah kita kemudian masih akan depresi, gelisah, khawatir, takut? Apa yang terjadi kalau saya sadar bahwa hidup ini menakjubkan? Hidup saja sudah menakjubkan. Setiap peristiwa terjadi karena campur tangan Tuhan. Tidak bisa kita menciptakan pengalaman sendiri, nggak bisa. Saya hanya bisa menciptakan apa yang bisa saya lakukan. Misalnya, saya mau mengadakan acara, kumpul bersama. Yang bisa saya lakukan adalah saya datang, saya mengundang semua orang, membuat acara dengan harapan acaranya menarik, orangnya datang. Tapi itu hanya bisa yang saya lakukan. Apakah orangnya akan datang? Nggak ngerti. Apakah orangnya akan tertarik? Nggak tahu. Maka kalau itu kemudian terjadi satu pertemuan, acaranya menyenangkan, semua bahagia, mujizat itu. Dan itu adalah penyelenggaraan ilahi. Saya hanya sebagian kecil yang ambil bagian dalam peristiwa menakjubkan itu. Dan itu adalah setiap peristiwa, itu adalah setiap pengalaman. Kenapa saya ada di sini dan orang lain ada di situ? Penyelenggaraan ilahi yang melaksanakan. Kalau kita bisa sadar setiap saat bahwa setiap peristiwa adalah keajaiban, setiap pengalaman itu menakjubkan, apakah kira-kira akan membuat kita masih saja khawatir, gelisah, dan takut? Dan kemudian tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa. Tapi kenapa masih banyak orang khawatir, masih banyak orang gelisah, masih banyak orang takut, masih banyak orang yang merasa tidak aman? Mengapa? Karena kita hidup di dalam pikiran kita, bukan hidup dalam kesadaran. Sehingga tidak sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Tidak sadar bahwa hidup itu menakjubkan. Tidak sadar bahwa setiap peristiwa itu adalah penyelenggaraan ilahi. Kita nggak bisa menciptakan pengalaman, nggak bisa. Kita hanya bisa mengalami. Karena terlalu banyak pikiran, kita berpikir bahwa kita yang mengendalikan semuanya. Tidak. Kita adalah bagian dari sebuah pengalaman yang terjadi dari saat ke saat. Yang selalu bisa kita syukuri karena ada kehadiran Tuhan di setiap saat itu. Yang membuat kita tenang, membuat kita damai. Nah, pertanyaannya, ini yang penting. Bagaimana kita bisa sadar akan kehadiran Tuhan setiap saat? Sadar bahwa setiap peristiwa adalah penyelenggaraan ilahi yang menakjubkan. Jawabannya ya latihan kesadaran. Tiap hari latihan kesadaran. Menurut saya, nasihat praktis yang bisa saya sampaikan adalah duduk tenang, minimum 1 jam sehari latihan sadar. Sadar bahwa saya ada di saat ini, dan setiap saya sadar di saat ini, Tuhan ada di situ. Tapi intinya adalah bahwa latihan kesadaran, dan minimum 1 jam sehari. Maka nasihat praktis secara rohani adalah jadwalkan hidup Anda.
jadwalkan latihan kesadaran 1 jam sehari. Dimanapun, kapanpun, monggo. Paling baik adalah pagi-pagi, sebelum melakukan kegiatan yang lain. Sebelum pikiran muyak, karena sudah diselesaikan dalam istirahat semalam, pikiran lebih tenang. Lalu ketika melanjutkan, pagi bangun, duduk tenang, latihan sadar, waduh itu sadarnya itu enak sekali. Dan kemudian memang tidak ada persoalan. Persoalan itu tidak pernah ada saat ini. Persoalan itu pasti di masa lalu ataupun di masa depan. Saat ini pasti tidak ada persoalan. Karena pada waktu itu saya sadar akan saat ini persoalan nggak ada. Karena apa? Karena persoalan itu ada di pikiran. Dan pikiran itu tidak bisa menyadari saat ini. Saat ini hanya bisa disadari. Pikiran hanya bisa lari ke masa lalu atau lari ke masa depan. Karena sebetulnya pikiran itu tidak ada. Dia muncul, pergi, hilang, tidak real. Ilusi. Karena itu ketika saya sadar real saat ini, ya tidak ada pikiran itu. Dan kalau pikiran tidak ada, saya tidak ada dalam arti saya ego yang melekat pada pikiran, ya penderitaan yang nggak ada. Kegelisahan yang nggak ada, ketakutan yang nggak ada. Itu seperti mendung pikiran. Kemudian hujan turun, panas datang, lalu awan hitam itu hilang, yang ada adalah langit yang biru. Nah, langit yang biru itu kesadaran. Kemudian awan-awan yang banyak sampai hitam itu adalah pikiran. Ketika pikirannya jernih, nggak ada, saya sadar hadir saat ini, ya jernih kesadaran kita. Yang ada adalah kelegaan, kedamaian, sukacita, kasih, kesadaran akan Tuhan yang hadir sepenuhnya dari saat ke saat. Dan kemudian kita merasa lega. Lalu kemudian bisa just live, just be. Dari saat ke saat bersama Tuhan. Lalu hidup itu menyenangkan sekali dan menakjubkan. Setiap peristiwa adalah momen mujizat, mujizat, mujizat. Dan kemudian kita menghayati kehidupan sebagai sebuah mujizat besar yang terjadi dari saat ke saat bersama Tuhan yang terus saya sadari. Dan itulah keabadian. Karena saat sekarang ini abadi, nanti juga saat ini, sesudahnya juga saat ini, ya saat ini terus. Itulah keabadian. Apalagi kalau saat ini saya bersama Tuhan, nanti saat ini juga bersama Tuhan, maka saya abadi terus menerus bersama Tuhan. Yang ada adalah damai sejahtera, sukacita, mujizat. Yaitu yang namanya surga. Tetapi kalau saat ini muyek, nggak sadar, nanti muyek, khawatir masa depan, nanti lagi muyek lagi karena masa lalu yang menyakitkan, lah yaitu namanya neraka. Surga dan neraka itu real, dimulai sejak sekarang ini. Maka Tuhan Yesus berdoa dalam doa Bapa kami supaya kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti di surga. Sehingga kita menjalani kehidupan di bumi ini seperti di surga. Ketika Tuhan menyelenggarakan dari momen ke momen, kehendak Tuhan, penyelenggaraan ilahi dari saat ke saat, saya sadar akan itu. Sehingga doa Bapa kami terlaksana. Terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu hidup kita ya di surga sejak kita ada di dunia ini. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita latihan kesadaran. Jadwalkan hidup Anda. Jangan lupa latihan kesadaran. Kemudian misa. Wah, itu dua itu sudah cukup. Sadar, misanya kesadaran penuh, bersatu dengan yang ilahi dalam sakramen, sekaligus bersatu dalam ilahi dengan yang ilahi dari saat ke saat. Damai sejahtera, bahagia, sukacita, ayah surga. Di bumi seperti di surga. Berbahagialah kita semua. Maka saudara-saudari terkasih, andai saja kita tahu bahwa hidup itu menakjubkan,
bahwa hidup menyelenggarakan, bahwa kita diselenggarakan oleh Tuhan, hidup ini begitu bijaksana dan kita menyadarinya, maka yang ada adalah damai sejahtera, syukur, dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.